anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan akhwat rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat isya dan salat sunat tarawih Masjid Jami Sa'adatus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sama-sama dapat melaksanakan kewajiban ibadah saum kita yang ke-15 harinya dan qiyamul lail kita yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan baik siang hari maupun malam hari semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus ibadah saum kita itu akan membersihkan berbagai macam kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, baik lahiriahnya maupun batiniahnya. Juga harapan kita ibadah kita semakin baik, iman kita, keislaman kita semakin kuat hadirin sekalian dengan ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Pada hari ini kita masuki fase yang kedua, fase maghfirah. Yang kata Nabi, Ramadan awalnya penuh dengan rahmat Allah dan pertengahannya penuh dengan ampunan Allah. Di dalam Al-Quranul Karim memang kita diperintahkan untuk segera menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawat wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Raihlah surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, Allah sediakan buat orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah kita kaum muslimin punya bulan suci Ramadan, di mana di bulan ini kata Nabi, siapa orang yang puasa tulus ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosanya, baik yang sudah lalu maupun yang kemudian. Dalam hadis yang cukup populer, Nabi juga mengingatkan kita untuk senantiasa kembali kepada Allah. Ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Hai sekalian manusia, tobatlah kalian sebelum kalian mati. Kalau Allah tadi lewat Al-Qur'annya menyuruh kita untuk bergegas menuju ampunannya, Nabi juga perintahkan kita begitu. Sebab biar bagaimanapun kita, yang namanya manusia tidak ada yang lepas dari dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah tobat. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang tobat dari dosa, taubatnya seperti orang yang tidak berdosa. Nabi yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah setiap hari tidak kurang beristighfar 70 kali, bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Sudah pantas bagi kita kaum muslimin sebagai pengikutnya untuk senantiasa kita dekat kepada Allah dengan cara beristighfar. Makin banyak istighfar yang kita lakukan, terlebih di bulan suci Ramadan, nanti di luar bulan suci Ramadan terus kita perbanyak istighfar. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan kasratul istighfar tajlibur rizqa. Banyak beristighfar itu bisa menarik rezeki. Makin banyak kita beristighfar, itu yang namanya rezeki kita bagaikan magnet bersih berani yang bisa menarik paku-paku yang berserakan. Hadirin sekalian, Allah, itu hebatnya yang namanya istighfar. Bahkan istighfar yang kita lakukan bukan saja buat diri kita,
Kalau kita baca buat orang tua kita, derajat orang tua kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas tubu ilallah qabla an tamutu. Ayo tobatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Yang kedua, wabadiru bil a'mali salihah. Segera lakukan amal soleh. Ini di bulan suci Ramadan, bulan di mana seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan. Yang fardu akan dilipat gandakan, yang sunnah diganjar dengan ganjaran fardu. Di bulan lain tidak ada. Kayak saat sekarang ini nanti kita sholat sunnah tarawih, sunnah ganjarannya fardu. Kita niat i'tikaf sunnah ganjarannya fardu. Di bulan lain tidak ada. Dan hal-hal yang menghambat untuk kita memperbanyak amal kebaikan kita, hadirin sekalian, sudah Allah singkirkan. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi tahadus bin nikmah nih, katanya ada pengajian, masih banyak jemaahnya walaupun sudah pertengahan. Susut juga sedikit ya, nggak ngape-ngape. Yang lain jangan sampai susut. Kenapa? Karena nggak ngerti. Karena nggak tahu, dianggapnya yang namanya bulan puasa cuma puasa, pas kalau habis puasa nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan biologis, kemudian ibadah yang lainnya ditinggalkan. Tidak. Kan kemarin sudah saya sampaikan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andaikan umatku tahu nilai-nilai yang terkandung di bulan suci Ramadan, pasti mereka mengangkatkan sepanjang tahun 12 bulan itu menjadi bulan suci Ramadan. Karena gak ngerti. Tahu-tahunya kalau udah 15 hari, 20 hari pengennya kelihatan ke kampung aja itu semua. Buru-buru pengen pulang kampung. Tuh, sekarang buru-buru ngapain? Belanja. Kenapa? Kadang-kadang jebol puasanya ya. Bukan tukang ngaji. Kalau gara-gara pulang kampung gagal puasa, apa tekor? Buang muatan ya. Nih ibu-ibu juga nih banyak ya. Itu lagu lame tuh. Gara-gara ketenaban ke pasar minggu kagak puasa. Gara-gara yang namanya mau lebaran bikin kue segala macam, malam begadang, siang kagak puasa. Itu lagu lame. Itu lagu dulu tuh ya, lagu Mas Abi. Ya, kita sekarang tuh bukan zamannya begitu, bukan zamannya begitu. Sekarang kita ibadah tuh. Nah, kayak memang kalau ciptakan kita buat ibadah, jangan kita buang-buang waktu. Nabi sendiri mengatakan 14 abad 44 tahun yang lalu, badiru sigra bil a'malis salihah, sebuah mengerjakan amal soleh qabla an tamutu, sebelum kalian mati. Karena amal inilah yang akan kita bawa hadap Allah. Berulang kali hadirin sekalian, amal soleh yang kita lakukan bukan saja untuk membawa kita menghadap Allah di dunia ini. Kalau segera kita melakukan amal kebaikan, hayatan thayyibah Allah berikan kepada kita kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang melakukan amal saleh, siapa orang yang melakukan amal kebaikan, laki-laki kah dia atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan iman, falanuhyiyannahu, ini janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kalau akan kami berikan kehidupan yang baik. Para pakar tafsir bisa mengartikan thayyibah di sini harmonis, bisa juga dengan sejahtera. Kami berikan kehidupan yang sejahtera. Jadi kesejahteraan kita dalam mengarungi kehidupan ini tergantung kitanya. Sampai sejauh mana amal soleh itu kita lakukan. Jadi bukan segera kita melaksanakan kewajiban, dampak positifnya, pengaruh dalam kehidupan kita, amal soleh yang kita lakukan itu sangat kuat. Kalau kita menginginkan hayatan thayyibah, tanpa amal soleh gak bisa. Yang menyatakan ini Allah, yang menciptakan jagat raya, yang menciptakan kita, yang membuatkan aturannya. Ini petunjuk dari Allah. Kalau kita ikuti apa yang Allah berikan petunjuk kepada kita, yakin innallaha la yukhliful hayatan thayyibah, Allah berikan nama kita. Jangan lagi zalimin diri kita, hadirin sekalian. Di akhirat nanti jauh
ganjarannya lebih baik lagi ketimbang apa yang sudah Allah berikan saat sekarang ini. Dua, tobat, ayo segera tobat, segera melakukan amal kebaikan. Nih qiyamul lail ini jangan kita tinggalin. Sholat sunat tarawih cuma ada 1 bulan dalam 12 bulan. 1 bulan kalau tidak kita manfaatkan kita bakal rugi. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum wa bi kasrati shadaqati bisyri wal alaniyah. Yang ketiga, salitulah silaturahmi kita garap, jangan sampai putus. Jadikan Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak untuk kita mempererat hubungan kasih sayang kita, terutama sekali kepada orang-orang yang ada pertalian darah dengan kita. Yang kemarin-kemarin barangkali ya sedikit agak tegang. Ya hadirin sekalian, karena urusan macam-macam, Ramadan Al-Karim kita jadikan untuk kita saling mengasihi, saling memberi, saling memaafkan. Allah saja akan memaafkan, mengampuni orang-orang yang berdosa. Masa kita urusan sepele, urusan warisan aja gak mau tegur sapa, marahan sampai bertahun-tahun, api di bawah mati. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang tua sayang kepada yang muda-muda, yang muda hormat kepada yang lebih tua. Kalau kita yang tua nggak mau menyayangi yang muda nggak mau menghormati kepada yang tua-tua, Nabi nggak bakal akui kita sebagai umatnya, pengikutnya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golonganku, bukan termasuk pengikutku orang yang tidak menghormati kepada yang lebih tua, yang tua tidak hormat kepada yang lebih muda. Nih dalam berkeluarga hadirin sekalian. Kemudian lagi wa bi kasrati dzikrikum, ya, wa wasrul ladzi bainakum wa baina rabbikum, antara Tuhan kalian, sambung kita tali silaturahmi kita dengan Allah. Hablum minallah, kita dari kita makhluk kepada Khalik kita Allah. Bi kasrati dzikrikum bihi, banyak berzikir. Nah, ini salah satunya zikrullah. Orang-orang yang senantiasa berzikir, insya Allah jauhkan dari yang namanya berbagai macam malapetaka. Sebab Nabi mengatakan, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh isi dunia ini dilaknat illa dzikrullah, kecuali orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir bisa lewat sholat. Aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ayo zikir. Sholat wajib, sholat sunnah kita kerjakan dari sekalian. Baca Quran, zikir, baca Al-Qurannya, baca tasbih, ta'lil, ta'mid, baca istighfar, juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi kathratis shadaqati bisyirri wal alaniyah, juga perbanyak sedekah, baik secara terang-terangan maupun apa? Sembunyi-sembunyi, khususnya di bulan suci Ramadan ini hadirin sekalian. Yusarul mamu yaumal qiyamati tahta dhilli shadaqati. Seseorang akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat di bawah naungan sedekahnya. Allahu Akbar. Orang yang rajin sedekah, rajin infak, tidak akan pernah mengalami kesusahan di dunia maupun di akhirat nantinya hadirin sekalian. Subhanallah. Ayo kepada kita semua, ya, perbanyak sedekah kita, terlebih kita yang menjadi tetangga masjid, ya, biasakan kita kirim makanan minuman ke sini. Kata Nabi, siapa orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, siapa orang yang memberikan minum kepada orang yang kehausan, nanti ketika dikumpulkan ke alam maukif sana, semua orang kehausan, semua orang kelaparan, semua orang telanjang, kecuali orang-orang yang selagi hidup di dunia suka memberikan makan kepada orang yang lapar. Siapa orang yang lapar? Orang yang puasa. Siapa orang yang kehausan? Mereka yang namanya itu orang yang puasa tuh, berikan minum. Di hadirin sekalian, siapa orang yang suka berbagi, memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Orang-orang yang seperti ini nanti mereka tidak akan mengalami kesusahan, kesulitan hidup, baik kehausan, kelaparan maupun terbuka aibnya hadirin sekalian.
Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, udah segitu aja ya. Karena kalau kelamaan repot ngapalinnya ya men ya. Jadi 4 hal ini kita amalkan, insya Allah akan mendatangkan pencerahan buat 11 bulan ke depan. Usahakan qiyamul lail kita malam ini lebih baik dari hari-hari kemarin. Supaya yang namanya saum kita lebih baik dari hari-hari kemarin. Biar benar-benar saum kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita dan sekaligus mengangkat derajat kita ke level al-muttaqin, karena surga itu uiddat lil muttaqin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.